something. Thought that you're up to something. Baik. Sebelum memulai untuk bahas materi di pertemuan sekarang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk langkah selanjutnya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fren Endri Artono. Jadi nama saya adalah Aldiansa. Next selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dani Sarpani Lubis. Egi. Lanjut. Nama saya Egi Galino Rizky. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadan. Oke, perkenalkan nama saya Dirman Ardinata. Baik, sebelum lanjut ke materi yang cukup tinggi, kita awali dulu dengan dasar-dasarnya. Yang pertama ada dari fuzzy logic. Menurut kalian tuh fuzzy logic itu apa sih secara sederhana? Dari yang saya ambil sebelumnya, fuzzy logic itu cuma logika yang cuma benar atau salah. Bagaimana menurut kalian? Mana ya? Berarti logik itu kayak itu ya, logika yang kayak dirancang untuk menangani ketidakpastian ya. Yang lain? Ya, karena memiliki keunggulan karena sifatnya yang intuitif sih. Dan kemampuan untuk memproses informasi yang seringkali digambarkan sebagai kualitatif. Ada pendapat lain? Misalkan contoh studi kasus di kehidupan nyata, ada yang pernah mengalami? Bukannya Fuji Logic itu kalau nggambarin kayak suhu hangat gitu ya? Kayak suhu 25 derajat. Terus Apa? penjelasan lebih lanjutnya gimana? Jadi kayak contohnya- sistem AC gitu. Contohnya tadi, jika 100 Celcius sama dengan mendidih. Jika 99 derajat Celcius sama dengan tidak mendidih. Contohnya seperti itu mungkin. Yang Jadi suhu sama tadi. kayak sistem AC mungkin ya. Misalkan AC diturunin ke 14 derajat, itu jadinya dingin. Misalnya dinaikin ke 30 derajat, jadinya tidak terlalu dingin. Nah, Ya, iya, masuk. Nih, jadi selanjutnya menurut kalian kenapa fuzzy itu penting dan nggak bisa diganti cuma pakai logika boolean biasa? menurut saya sih ini sih apa ya, logikanya banyak masalahnya di dunia nyata. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan logika yang benar. Yang lain gimana? Ada pendapat mungkin Egi? Mungkin dari kemampuannya untuk menangani ketidakpastian, ambiguitas, dan data yang tidak presisi di dunia nyata yang sulit diatasi oleh logika Boolean atau logika klasik 0 atau 1. Terima kasih Egi. Apa itu logika Boolean? Logika boolean itu seperti sebuah sistem komputasi digital dan program dalam benar dan salah. Jadi kayak di situ cuma ada dua hal, benar atau salah. Jadi logiknya semacam seperti itu. Jadi cuma ada kemungkinan benar atau salah doang gitu? Nah, iya, jadi logika boolean itu konsepnya seperti itu. Seperti if else mungkin lebih tepatnya. Kalau pernah belajar algoritma. Oke, lanjut. Jadi selanjutnya nggak ada yang mau bertanya nih. Ya lanjutin materi. Gue mau nanya, Latihan. menurut kalian pada ya, Fuji itu seberapa penting sih di dunia sekarang? Berapa diperlukannya?
Mungkin kok bisa bantu jawab sih. Ya, Silakan. Ya udah. kayak banyak yang nggak bisa dijawab hitam putih. Misalnya cuaca panas. Itu kan relatif ya. Iya. Ya, mungkin bisa ditebaknya prediksi cuaca dari Fuzi mungkin ya. Masuk gak sih? Ada Ada pendapat tambahan lain nggak? Berarti tentang suhu nggak? panas atau gimana? Atau apa? Tadi kata lu tentang suhu panas gitu. Ya, dia kan kalau di atas berapa derajat dia ngebilang panas. Kalau di bawah berapa derajat dia ngebilang dingin. Jadi nentuin cuacanya itu dari suhu mungkin. Kayak prediksi cuaca sekarang itu. Berarti tidak pasti dong ya. Ya kan? Masuk pasti lah. Kalau cuaca mendung kan relatif dingin tuh. Berarti menandakan akan hujan gitu. Loh, tadi kan Boleh pengertiannya nggak? puisi kan tidak pastian. Tadi kan udah dibacain. Berarti tidak pasti dong. Boleh saya berpendapat nggak? Fuzi itu tidak menjawab ketidakpastian, Pri. Bukan tidak pasti. Apa di? Dapat saya. Jadi fuzi itu masih sangat penting dan relevan untuk saat ini. Karena sebagai spesialis di bidang kontrol sistem dan pengambilan keputusan yang menuntut yang transparansi tinggi, di mana keunggulannya terletak pada kemampuannya memodelkan ketidakpastian linguistik seperti agak panas atau resiko sedang yang diakomodasikan dan logika boolean. Jadi kesimpulannya itu perannya logika fuzi tidak hilang. Jadi perannya bergeser dari LF adalah solusi yang efisien dan real untuk sistem kontrol yang membutuhkan intervensi manusia dan di mana transparansi adalah prioritas utama. Boleh. Untuk Itu kalau di lebih gampangin lagi tuh gimana tuh? Lebih gampangnya lagi, jadi fuzi itu masih penting sih saat ini. Karena kan tadi bisa yang tadi jelasin juga bisa mengukur suhu kan, yang AC gitu-gitu. Ya, ada pertanyaan lagi nggak tentang fuzi? Ganis, apakah ada sanggahan? Iya, cukup mirip ya. Kalau ini logika fuzi, kalau di era modern, contohnya seperti menerjemahkan bahasa manusia untuk mesin. Jadi misalkan 0 dan 1. Yang kedua, Berarti bilangan biner gitu. iya, Berarti kayak bilangan biner gitu ya? iya. Sedangkan manusia bicara abstrak. Misalkan agak dingin, agak pelan sedikit. Nah, fuzi ini menjembatani komunikasi ini. Seperti itu. Oke. Maksudnya sebagai penghubung ya? Iya, sebagai penghubung. Kalau di era modern. Lanjut. Oke, berarti ini enggak yang gua tangkap uji ini berarti perangkat sehari-hari yang membuat keputusan kayak manusia gitu ya, kayak misalnya data yang enggak pasti atau kabur. Kayak misalnya kita nyalain lampu tuh kayak agak redup, agak terang, kayak gitu ya. Iya, Dan AC sama ada hangat, ada dingin, ada agak dingin, ada agak hangat, gitu kali ya. iya. Gitu. Oke. Sekarang boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya izin bertanya. Jadi misalnya kalau fuzi untuk AC, input apa sih yang paling cocok untuk itu? Contohnya suhu ruangan kelembapan itu.
Boleh Maksudnya? diulang? Gimana, Di? Boleh. Kan semisalnya kalau fuzi itu tadi untuk AC. Input apa sih yang paling cocok untuk itu? Contohnya ya kayak suhu ruangan, kelembapan itu. Oh, Fujinya ini kayak humidity, jadi kayak ngukur kelembapan gitu. Kayak misalnya kita cocok kayak untuk kondisi kering, biasanya di bawah 40% gitu. Ini kalau Oh di iya, bawah dia kalau 40% berarti dipikir-pikir ya, dia ngukurnya pakai apa ya? Bisa tahu dia panas apa dingin gitu. Kalau itu biasanya suka ada di alatnya tersendiri. Detektor biasanya. Ada detektornya. Oh, gitu. Jadi Berarti kalau iya, misalnya kalau nih, lu punya AC ya. Biasanya kalau misalnya di sistem AC itu lu punya ruangan 3x4 nih, kayak contoh kayak kamarnya Afrian. Kalau misalnya AC-nya tuh udah dingin, udah memenuhi ruangan, biasanya AC-nya mati sendiri. oh AutoCAD gitu ya. Kalau udah dingin banget gitu. Ya, tapi Boleh kalau menyanggah misalnya, nggak? oh boleh boleh, Nah, silakan. jadi alat atau perangkat kerasnya seperti mikrokontroller controller, misalnya Arduino atau ISP32 sebagai otak sistem yang dipasangkan dengan berbagai sensor untuk mengumpulkan data. Contohnya ya tadi seperti sensor suhu, kelembapan, atau berat, dan aktuator untuk menggerakkan suatu tindakan. Jadi seperti itu. Alatnya microcontroller. Gitu. Oke, lanjut. Ada lagi? tapi cara gue mau bertanya gitu. Tanya lain. Tapi untuk cara memilih sensor yang tepat untuk input Fuji pada sistem AC itu berbasis kelembapan gitu gimana? Cara memilih sensor yang tepat itu. Ayo jawab. Cara milih Aldi. sensor yang tepat gitu, Pri. Iya, kan pasti kita nggak bisa memakai sensor sembarangan gitu dong buat cek Fuji gitu kan kelembapan. Nah, yang cocok tuh seperti apa? Kurang tahu dah. Coba kali aja ada yang tahu. Saya nggak tahu soal sensor. Maaf, ini Aldi. jadinya nyambungnya ke embedded system, Mas. Jauh. Gimana? Berarti nggak ada sambungan ke Fuji? Apakah gimana? Soalnya kan itu tentang kelembapan juga. Hmm, Itu kan masuknya alat ya mungkin ya. iya, Ke alat. itu Jadi masuknya ke embedded system, jadinya ngebahas alatnya. Oke, mau nanya dong, boleh nggak? Apa? Boleh. ya Apa tanya. ya? Tadi kan Aldi nanya inputnya ya, Ya. betul. Nah, Ya, yang gue tanyain ini outputnya gimana tuh? maksudnya output Fuji gitu, Man. Ya, Pengertiannya atau apanya, Man? Oh, tadi lu nanya ke dia. Yang apa? kalau Fuji kan, Aldi kan pertanyaannya kalau Fuji untuk AC nih, eh, input apa yang cocok ya kan dari Fuji untuk AC, bener nggak Di? Ya. Nah ini Ini gue nanya sekarang dia outputnya. outputnya, kedengeran nggak suara gue? Kedengeran. Oke. Outputnya itu kayak ini nih. Apa ya? Kayak flow. Jadi kayak kipas pendingin gitu kan. Oh, berarti kayak air cooler gitu ya? Iya. Kan jadi outputnya kayak gitu. Jadi Jadi air kayak cooler.
kayak output itu kayak kipasnya, tapi kan bisa diukur pelan, sedang, besarnya gitu loh. Jadi kelembapannya bisa kita atur. Ya masih kurang ngerti tuh. Apa masih kurang ngerti nih. Yang output AC. Jadi kan AC itu kan ada bagian-bagiannya. Ya, Iya. ada kayak kecepatan kipasnya, terus mode pendinginannya, sama temperatur set point-nya buat cek set suhu gitu tau kan, sama pengaktifan mode dry-nya. Nah, kalau untuk kayak kecepatan kipas itu kan kita bisa ukur pelan, sedang, atau besar ya, kelembapan tinggi AC gitu. Terus kalau untuk pendinginannya kayak cooling level itu kan kita untuk mengatur seberapa kuat AC mendinginkan ruangan, kayak cooling low, cooling mediumnya, sama cooling high-nya. Terus untuk mengatur suhunya juga kan kita harus bisa untuk mengatur apakah lebih dingin atau lebih rendah dari suhu yang kita sesuaikan itu. Bentar, maaf, gua masih belum nangkap nih output yang dikeluarin dari AC itu di bidang fusinya itu bagian apanya gitu. Itu boleh berpendapat nih. Jawabannya beda. Apa? Tadi kan misalkan jika sistem fusi itu digunakan untuk AC ya, outputnya itu di sini harus berupa sinyal atau nilai scripts atau tegas yang dapat langsung dieksekusi oleh komponen akuator atau penggerak AC. Jadi output ini hasil dari proses defusikasi yang mengubah derajat keanggotaan fusi menjadi angka tunggal. Jadi ada tiga. Yang pertama itu ada kecepatan kompresor, frekuensi motor inverter. Jadi ini itu output yang paling krusial karena menentukan seberapa banyak pendingin yang dihasilkan dan seberapa efisien AC bekerja. Terus ada yang kedua, ada kecepatan kipas, ada fan speed. Itu mengontrol ke seberapa cepat udara dingin disirkulasikan dalam ruangan. Terus ada yang ketiga, ada arah aliran udara. Jadi mengatur sudut bilah fan atau louvre horizontal dan vertikal untuk mengatur aliran udara gitu. Masuk gak? Berarti Outputnya kayak aliran udara tuh kayak tadi gua pas pendingin itu dong. Ya kan? Iya. Jadi kan bisa diatur gitu outputnya itu. Jadi misalkan apa ya contoh kasusnya? kayak kipas angin gitu contohnya. Ya kan kalau kipas angin tuh berarti outputnya itu kayak seberapa Baling-balingnya. cepat kipasnya berputar dan arah anginnya. Sama aja kayak AC. Jadi tadi kan apa yang gue bilang gitu, pendinginnya gitu loh fan-nya, kipasnya. Jadi kan kita bisa ngatur dari kecepatannya, kayak rendah, tinggi, sedang. Oh, kalau di kipas itu kayak ada mode 1, mode 2, mode 3 supaya ngatur kecepatannya gitu. Itu inputnya masuknya nggak sih? Oh itu. Iya, masuknya input. Kecepatan. Kalau outputnya itu berarti kecepatan kipasnya. Oh, kecepatan kipas yang dihasilkannya gitu. Ya, jadi keluaran dari barang tersebut apa ya sebutnya? Kayak kekuatan anginnya gitu. Ya, itu salah satunya. Seperti ini ya, jika suhu sejuk, maka kecepatan kipasnya lambat. Jika suhu normal, maka kecepatan kipas sedang. Dan jika suhu panas, maka kecepatan kipas cepat. Seperti itu. Ya, hampir seperti itu. Iya kayak gitu. Yang tadi gue bilang Gi. Soalnya kalau misalnya AC kalau ruangannya udah dingin, AC itu otomatis langsung mati, cuma kipasnya doang yang nyala. Tapi kalau panas lagi, nyala lagi. Oke. Angkap sedikit. Paham, Mas Lanjut atau masih ada yang ditanyain? Lanjut, boleh lanjut. Lanjut, boleh. Masuk ke bagian apa nih sekarang? Materi defusikasi fusi itu lanjut dari input. Tapi ini udah belum? Sorry.
ini udah belum kelebihan dan kekurangan Fuzi? Belum. Kayaknya belum. Belum. Nah, boleh tuh langsung dibahas kalian. Kalau untuk kelebihan Fuji Logic itu kayak misalnya kita bekerja sesuai informasi yang tidak lengkap atau samar. Misalnya kayak agak panas, cukup panas, dan sedikit lambat. Tuh, jadi cocoknya untuk kondisi di dunia nyata sih itu. Terus Oke, kekurangannya? Kekurangannya menurut saya itu dari yang pertama ada ketergantungan pada pengetahuan pakar. Jadi subjektivitas tinggi, kinerja sistem LF itu sangat bergantung pada kualitas dan keakuratan pengetahuan yang diberikan oleh pakar. Terus sulit diterapkan pada sistem baru jika tidak ada pakar di bidang tersebut, atau jika sistem yang dikembangkan adalah sistem baru tanpa presiden. Proses merancang MF dan rule based menjadi proses trial and error yang sangat sulit dan memakan waktu. Terus yang kedua juga ada sulit untuk optimisasi dan adaptasi otomatis. Menurut saya itu kekurangannya. Yang lain mungkin ada pendapat lain? berarti tidak cocok untuk perhitungan yang sangat presisi ya. Kekurangannya Ya. apa aja? Jadi itu kayak tidak ramah untuk program apa? Tidak ramah untuk sistem baru. Apalagi kalau sistem baru itu tanpa presiden. Maksudnya tanpa diketuai gitu. Berarti sifatnya statis ya. Lebih mungkin. Tapi sebenarnya kita perlu banget nggak sih Fuzi ini sebenarnya? Kenapa? Kan katanya ada kelebihan nih. Kelebihannya tadi katanya untuk menangani masalah yang kabur ya kan, tadi kata Aprian. Terus kata Adi, kekurangannya katanya ini sulitnya optimasi, terus tidak ada kemampuan pembelajaran dasar, kan sifatnya statis ya. Verifikasinya kompleks juga. Nah, tapi sebenarnya kita tuh perlu banget nggak sih pakai Fuzi ini, sistem Fuzi? Sih kalau perlu misal kalau perlu banget sih sebenarnya nggak terlalu ya, tapi hanya ada pada situasi tertentu aja, kayak di mana menawarkan solusi yang tidak bisa diberikan oleh logika boolean gitu, kayak 01 kayak benar atau salah gitu kan, atau machine learning ML gitu kan. Kita tidak perlu fusi untuk setiap masalah kan, tetapi kita juga sangat perlu ketika berhadapan dengan kompleksitas manusia dan kebutuhan akan interpretasi. Contohnya misalkan kita perlu banget itu, contohnya itu pada situasi ketika masalahnya terlalu manusia gitu. Kayak logika fusi adalah satu-satunya sistem yang dirancang secara eksklusif gitu, menggunakan cara berpikir dalam manusia kan. Jadi variabelnya itu bisa digunakan gitu. Oke. Ada lagi nggak? Udah cukup sih. Ada pertanyaan lagi yang gitu? Lanjut. Mungkin Boleh lanjut materi selanjutnya sih, Aldi, Aprian. Defusifikasi ya atau apa? Inferensi ada sih. Ada yang udah tahu apa itu inferensi, boleh mungkin? Saya belum tahu. Boleh Aprian, mungkin Aprian sudah tahu, mungkin Aprian apa itu inferensi? Belum tahu, tolong jelaskan saja. Boleh sebentar. Inferensi itu ini bukan kesimpulan logis. Ya, gimana? Itu bukan, apa salah? Kalau menurut saya ini sih apa ya? Kayak mesin untuk mengambil keputusan suatu. Mesin untuk mengambil keputusan sesuatu. Biar jelas. Tadi menurut saya sih diferensi itu proses pengambilan kesimpulan berdasarkan dari basis pengetahuan. Ini seperti itu. Ada yang lain? Kalau menurut saya ya
Inferensi fusi itu proses memetakan atau memasukkan atau mengeluarkan output menggunakan logik fusi untuk menghasilkan kesimpulan atau keputusan. Boleh, itu cukup itu. Aprian mungkin ingin menambahkan, Aprian? Udah cukup mungkin. Cukup. Nih, jadi saya ingin bertanya kembali. Jadi mungkin menurut kalian aturan itu kan makin banyak makin bagus ya, atau malah bikin sistem makin ribet? Maksudnya? Boleh diulang, Di? Sekarang kan karena sistem itu mulai pakai aturan if sama then itu, if then di inferensi. Menurut kalian aturan itu makin banyak itu makin bagus atau makin memperburuk sistem gitu? Tergantung sih di kata gue. Apa ya, jadi kayak keduanya bisa terjadi, tapi tergantung cara membuat rule fujinya. Jadi kayak semakin banyak aturan, sistem bisa menjadi lebih akurat, tetapi bisa juga menjadi lebih rumit dan sulit dikelola. Boleh Mungkin nggak contoh sih? studi kasusnya nggak gitu? Kayak situasi di mana gitu sistem yang banyak aturan itu lebih bagus daripada yang enggak? Jadi gini loh, kan jadi kita nggak usah perlu menggunakan banyak-banyak aturan. Jadi kita cukup menggunakan 5 atau 10 rule dalam Fuji itu yang berfungsi dengan baik. Contohnya kayak if suhu panas dan kipas cepat, terus if suhu dingin dan kipas lambat, sama if kelembapan tinggi, sama if kelembapan rendah dan tingginya suhu. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak ini sih, apa, aturannya. Gua ada satu nih tadi kasus nih, Aldi. Kenapa itu lebih bagus aturannya dan itu ketergantungan juga. Kita ambil contoh kayak yang awal tadi kali ya, AC ya. Iya, Iya. Oke, kita ambil AC. Misalnya kita di dalam apa namanya tuh tadi sistemnya dikasih aturan yang banyak, dikasih kayak respon-respon tertentu, ibaratnya force major lah. Kayak misalnya ada kebocoran di AC, freonnya kena atau apapun itu di dalam AC-nya tersebut. Nah, itu kan sistemnya kan beroperasi tuh kayak ngedetect kalau misalnya ada mesin yang rusak atau apa gitu. Nah, kayak gitu. Oke, gue mau nanya. Boleh Aprian. Nih kan dalam Fuji itu kan pasti mempunyai beberapa rule ya. Nah, faktor apa yang menentukan jumlah rule Fuji yang diperlukan? Faktornya apa? Oh, Boleh diulang, Pri? Faktor Fuji. Iya, tadi kan gue udah jelasin tentang rule. Kan kita tidak memerlukan aturan yang banyak, butuh 5 atau 10 rule saja. Ya. Nah, jadi faktor apa yang menentukan jumlah rule yang diperlukan? Faktornya apa aja saja? Gitu. Yang gue tahu itu cuma ada 3. Yang pertama tergantung jumlah variabel inputnya. Yang kedua jumlah fusi set per variabel. Yang ketiga kombinasinya. Mungkin itu doang yang gue tahu. Oke, kan tadi dari Mas Rama 2 ya? 2 apa 3, Ram? Saya 3. 3. Oke, gue Ya. nambahin 3 nih. Untuk faktor penentu lainnya tuh ada 3 nih gue tambahin. Pertama, kompleksitas sistem yang dikontrol. Yang kedua tuh ketersediaan pengetahuan pakar, expert knowledge. Yang ketiga tuh kebutuhan presisi. Itu dari gua faktornya. Kebutuhan presisi itu kayak gimana? Kayak misalnya kalau sistem itu pasti kan membutuhkan presisi yang sangat ini ya, akurat atau tinggi. Misalnya kayak kontrol instrumen ilmiah gitu. Di desainer itu atau enggak kita mungkin perlu menggunakan lebih banyak himpunan fusi, misalnya 5 sampai 7 atau 3 sampai 5 gitu per himpunan, per input. Nah, itu untuk membedakan detail halus. Kayak Nah, ya secara langsung meningkatkan jumlah aturan juga. Begitu. boleh tambahin satu saya. Boleh, silakan. Nih, menurut saya yang faktornya itu kompleksitas dari output atau inputnya itu.
dari si variabel. Jadi semakin luas atau rentang nilai clips yang harus dicakup dan semakin halus diskriminasi yang diperlukan, maka banyaknya fuzzy set yang dibutuhkan yang juga harus banyak gitu. Jadi contohnya jika suhu hanya perlu dibedakan dingin dan panas, misalkan 2 mf aja. Rule-nya akan sedikit jika suhu perlu dibedakan menjadi sangat dingin, agak dingin, normal, agak panas, agak hangat, dan sangat panas itu jumlah rule-nya akan meningkat lebih banyak gitu. Jadi misalkan di sebuah ruang kelas gitu kan, di ruang kelas kita itu di AC-nya itu hanya ada 2 rule aja gitu. Kayak dingin sama panas gitu kan. Tapi kan di ruang AC kita kan nggak gitu doang AC-nya. Ada kayak mode otomatis, mode goyang, dan mode menghilangkan kelembapan. Jadi rule-nya itu ada lebih banyak gitu. Jadi tergantung dari sekompleksitas input atau outputnya aja. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditanyain tentang ini? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut. Lanjut ke materi selanjutnya, difusifikasi mungkin. Ada yang bertanya mengenai hal tersebut? Untuk Pengertian difusi itu apa? Difusi itu Apa itu adalah tahap akhir ya? Difusi itu adalah tahap akhir dalam proses sistem inferensi fusi atau FIS. Ini adalah proses kebalikan dari fusifikasi. Jadi secara definisi, defusifikasi itu adalah proses mengubah output yang masih berupa himpunan fusi atau derajat keanggotaan menjadi nilai CRIPS atau tugas nyata yang tunggal dan dapat dieksekusi oleh aktuator penggerak sistem. Itu menurut saya. Menurut saya, defusifikasi itu proses pengubahan data-data fuzzy yang berupa derajat keanggotaan dan output tiap aturan menjadi satu nilai tegas yang dapat digunakan sebagai keputusan akhir. Mungkin itu. kenapa defusifikasi diperlukan? Faktornya apa? Jangan ke situ dulu, sabar dulu. Berarti Apa yang gua tangkap itu proses menerjemahkan hasil kualitatif gitu apa gimana? Jadi secara definisi iya sih, kayak menerjemahkan sebuah output ya jadinya. Menerjemahkan sebuah output ya. Iya. Kayak misalkan resikonya tinggi gitu atau kecepatannya tinggi. Kecepatan itu bisa dihitung dari RPM kan, berarti kecepatan tinggi itu pasti di atas 500 atau 6000 RPM gitu. Kayak gitu nggak sih? Kayak gitu sepertinya. Gimana lain? Maksudnya gimana teh? Selama gimana? Kan dia kan tadi menerjemahkan hasil kualitatif ya. Ya. Ya tadi Berarti itu iya benar. Ya. Jadi hasilnya jadi jadi lanjut aja. Ada yang ditanya lagi nggak? tadi Aprian mau nanya apa? Iya, Faktor jadi gini, mengapa defusifikasi itu diperlukan? Di saat apa diperlukannya? Jadi menurut saya defusifikasi itu diperlukan karena yaitu menjembatani antara jurang antara penalaran logika dunia fusi dengan tindakan fisik dunia nyata. Jadi tanpa defusifikasi itu output dari sistem inferensi seperti fusi itu hanyalah himpunan nilai gitu yang dikeluarkannya tuh. Nah, jadi yang hal itu tidak bisa dieksekusi oleh mesin, jadi perlu bantuan defusifikasi agar hal tersebut bisa
ubah jadi kayak perintah kerja gitu. Kan misalkan kan di itu kan di apa mah? Misalkan ingin ganti dari suhu dingin ke suhu panas. Nah, itu tuh perintah yang dikeluarkannya itu oleh mesinnya itu nggak berupa seperti perintah pada umumnya gitu. Itu hanya berupa himpun atau angka. Nah, defusifikasi itu yang berperan sebagai di dalamnya untuk menerjemahkan. Yang tadi dibilang dia menerjemahkan sebuah output ke dalam sebuah perintah agar bisa dikerjakan oleh sebuah mesin tersebut. Boleh masuk gak? Ya, masuk, 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 masuk. sebagai penerjemah ya Ya, intinya. jadi kayak Menerjemah ekstraktor apa? eksekutor. Mengekstrak gitu. Dia mengekstrak kayak inputan gitu. Kayak misalkan komputer tuh mengeluarkan input 0101. Ya. Nah, dia tuh diubah inputnya sama dia. Jadi diterjemahin arti dari inputan 0101 itu apa ke bahasanya itu. Jadi bisa gitu. Paham nggak? Oke, oke, oke. Jadi secara sederhana itu defusifikasi itu cuma penerjemah aja. Oke, Ya, paham, masuk. paham, paham. Masuk, masuk. Paham. Ada lagi, lanjut atau ada yang mau nanya? Kalau metode yang sering banget digunakan, yang paling umum itu digunakan defusifikasi itu apa? Metode apa? Metode defusifikasi itu yang paling sering digunakannya itu misalkan pertama dalam sistem kontrol industri seperti konsumen AC gitu adalah metode centroid. Jadi metode centroid ini adalah metode defusifikasi yang paling populer karena dianggap memberikan hasil yang paling representatif dan intuitif dari himpunan fusi output. Oke, berarti gue kedua ya. Ya Oke. boleh. Metode gue tuh metode Mamdani. Itu yang paling sering diimplementasikan karena hasil inferensinya tuh lebih mudah diinterpretasikan dan dihubungkan dengan bahasa linguistik manusia. Menurut gue sih Mamdani yang paling sering. Satu lagi yang lain. Egi mau nambah nggak? Atau gua dulu deh yang mau nambah ya. Boleh. Mungkin ada mean of maksimum. Nilai rata-rata dari semua titik yang mencapai derajat keanggotaan tertinggi. Kapan sih sering digunainnya? Ketika kecepatan komputasi lebih penting daripada kehalusan kontrol. Itu sering digunain. Oke. Boleh mungkin lanjut mungkin materinya. Boleh, lanjut. Materi terakhir berarti ya output. Terakhir. Ada yang mau dibahas coba di materi output ini? Ya udah lanjut ya kalau mau lebih dalam. Gua mau nanya nih. Boleh. Apa sih bedanya output Crisp versus output Fuzi? Itu kan kayaknya masih salah satu masih satu lingkup nggak sih? Yang tadi sempat disindir-sindir sama Aldi kata-kata Crisp itu. Kali di sini ada yang tahu? Boleh secara sederhana ya. Saya jawab. Iya, cara sederhananya aja. Jadi secara Apa bedanya gitu? sederhananya itu nih. Kalau output Crisp itu adalah hasil akhir itu yang tegas dan nyata atau angka pasti. Nah, sedangkan output Fuzi itu adalah hasil sementaranya aja yang kabur itu dan berupa derajat keanggotaan. Boleh gitu. Kalau lebih gampang ditangkap itu kayak gimana? Kali ada yang Jadi bisa bantu apa jawab gitu? ada mungkin Yang hasil kabur itu masih bingung hasil kabur itu. hasil kabur itu kayak hasil sementara gitu. Jadi kan kalau kalau output Crisp itu kan tadi dia tuh tahap akhir ya. Jadi dia tuh Tahap akhir. setelah definisifikasi.
Nah, kalau output fusi itu dia tahap sementara, itu dia setelah inferensi. Jadi udah beda. Tahu nggak? Oh, berarti finalnya itu output Crisp ya? Nah, ya itu output Crisp itu udah final. Jadi ya kan output Crisp output fusi itu kan tadi yang bakalan diolah oleh defusifikasi dan dikeluarkan jadi output Crisp. Oh, gitu. Hmm. Ada lagi yang tanyakan mungkin? Mungkin ada yang nanya, siapa? Boleh pertanyaan terakhir nggak nih? Pertanyaan terakhir nih Ya, boleh. dari gua. Jadi pertanyaannya, kan tadi kan kita ngebahas soal fusi, inferensi, sama defusi ya. Ya. Perbedaan di ketiga itu apa tuh? Fusi, inferensi, defusi. Apa perbedaannya? Kalau gua ngebahas tahap sistem yang gua tahu ya, tahap sistemnya itu kalau fusi itu tahap kedua atau inti. Kalau defusi itu tahap akhirnya. Yang gua tahu itu doang tahap-tahapannya. Kalau inferensi, Inferensi kurang tahu tahapannya di bagian mana dia. Menurut gua ya. Kayaknya itu bukan masuk tahapan deh. Tahapan Ya, sistem ya. itu kayak tahapan sistem lagi. Kalau menurut saya. Jadi ketiga itu bukannya perbedaan ya, harusnya itu kayak alur ya harusnya. Ya Iya, kan kayak harusnya alur. Kalau fusifikasi. makanya tadi disebut perbedaan, makanya saya jawabnya tentang tahap sistemnya. Jadi kan berbeda tuh. Kan fusifikasi itu kan tahap pertama ya tadi ya. Iya. Jadi apa yang dilakukan tuh buat dari mengubah data mentah angka dari sensor menjadi derajat keanggotaan. Nah, inversi fusi itu tahap yang kedua. Iya. Jadi Itu. apa yang dilakukan menggunakan logika fusi min max mengevaluasi semua aturan if then rule base berdasarkan derajat keanggotaan tadi. Nah, defusi itu tahap akhirnya dia mengubah ukuran output. Iya, betul. Jadi sebuah perintah tadi. Jadi itu kayak bukan perbedaan jatuhnya alur doang. Iya, bukan perbedaan. Ya, kalau mau dibedain itu pada tahap sistemnya sih lebih ke Tahap sistem urutannya. aja. oke, berarti kesimpulannya dari tiga itu. Jadi dari ketiga itu kesimpulannya itu kalau fusifikasi itu tahap pertama, inferensi tahap kedua, terus defusi itu tahap akhir. Perbedaannya itu. Oke, berarti udah jelas ya. Yang tadi udah kita bahas bareng-bareng dari awal sampai sekarang. Mungkin kalau emang kurang kurang paham mungkin bisa di next aja nanti penyampaian kita cukup sampai sini aja kali ya atau mau ada lagi pertanyaannya? Boleh mungkin kesimpulan dari pembahasan kita hari ini apa? Kesimpulan dari diskusi kita. Apa-apa? Sorry, woi. Penjelasan itu dari kelima materinya, dari input output itu kesimpulan dari semuanya. Apa? Boleh mungkin ada yang bantu jawab kesimpulannya. Kesimpulannya ya, sistem Kesimpulan dari logika diskusi ini. fusi. Sistem logika Dari fusi materi itu yang udah dibahas tadi, kesimpulannya apa? Keseluruhan. sistem logika Fuji itu input tegas terlebih dahulu diubah menjadi nilai fusi melalui fusification, kemudian diproses menggunakan aturan pada tahap inferensi. Nah, itu yang kedua dan akhirnya diubah kembali menjadi nilai tegas melalui defusification untuk menghasilkan keputusan akhir atau nilai Cripps tadi. Oke.
Dari gua mungkin kesimpulan singkat aja ya. Ya boleh boleh. Logika fusi memungkinkan sistem untuk berpikir secara kualitatif seperti manusia, lalu menerjemahkan pemikiran tersebut menjadi perintah kuantitatif yang jelas untuk bertindak. Mungkin dari yang lain kesimpulan didapat. Cukup Mungkin dari gue cukup. Dari ya Mungkin dapat dengan cukup. Mungkin Aprian mungkin ada menambahkan Aprian. tambahan atau enggak? cukup. Cukup. Aprian cukup. Danis mungkin Danis ingin menambahkan kesimpulannya. Apa nih? Mau nambahin nih? Cukup. Kalau cukup, oke. Kalau cukup kita akhiri aja Kita hari ini. diskusi hari ini. Terima kasih telah bergabung. Terima kasih untuk diskusinya. Ya, selamat malam. selamat malam. Malam. When I sad, 'cause I feel like you're up to something. But that you're up to something.